Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 5 akan mempresentasikan materi tentang penaksiran parameter. Nama saya Lutfia Taziatul Hasanah, absen 19 sebagai ketua dari kelompok 3. Lalu ada Maryam, absen 20 sebagai sekretaris. Muhammad Gifar Askanur Hadi, absen 21. Nabila Puspitayu Dewati, absen 22. Naura Najwandari, absen 23, Naila Devistiani, absen 24, Putri Nadia Akila, absen 25, Raffi Syahir, absen 26, dan Rania Windradi Sunarso, absen 27 sebagai anggota. Pertama, ada penaksiran parameter. Penaksiran parameter adalah pendugaan karakteristik populasi dengan menggunakan karakteristik sampel. Populasi yang akan ditinjau di sini hanya mengenai parameter populasi. Sampel yang digunakan adalah sampel acak. Lalu, kesimpulan diambil dengan cara menaksir parameter. Parameter yang dimaksud di sini adalah rata-rata dan proporsi saja. Dalam statistika, nilai statistik digunakan untuk menduga parameter. Lalu, rata-rata sampel digunakan untuk menduga rata-rata populasi. Varian sampel digunakan untuk menduga varian populasi, dan proporsi sampel digunakan untuk menduga proporsi populasi. Karena sifatnya adalah estimasi atau penaksiran, maka nilai estimator tentu saja tidak akan sama dengan nilai parameter. Selanjutnya, ada sifat penaksiran yang baik. Ada 3 sifat penaksiran yang baik. Pertama, yaitu tidak bias. Estimator dikatakan tidak bias jika dapat menghasilkan estimasi yang mengandung nilai parameter yang diestimasikan. Yang kedua, penaksir yang digunakan sebaiknya memiliki varian yang paling kecil. Yang ketiga, konsisten. Artinya, semakin banyak sampel, maka akan semakin mendekati parameter. Lalu selanjutnya ada penaksiran proporsi. Penaksiran titik untuk proporsi P dalam suatu percobaan binomial diberikan oleh statistik dengan P sama dengan X per N, dengan X menyatakan banyaknya yang berhasil dalam N usaha. Jadi, proporsi sampel P sama dengan X per N akan digunakan sebagai taksiran titik untuk parameter P. Menurut teorema limit pusat, untuk N cukup besar, distribusi P hampir normal dengan rataan dan memiliki rumus seperti yang ditampilkan di dalam slide. Dan untuk variansinya memiliki rumus seperti yang ditampilkan di dalam slide. Sehingga dalam selang kepercayaan besar untuk P, hampiran selang kepercayaan 1 minus alfa dikali 100% untuk parameter binomial P memiliki rumus seperti yang ditampilkan di dalam slide. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penaksiran proporsi. Seperti yang terlihat di slide, daerah yang diarsir merupakan daerah yang dibatasi oleh kurva normal Z dengan sumbu Z berada di antara garis Z sama dengan min Z alfa per 2 dan garis Z sama dengan Z alfa per 2, di mana alfa per 2 melambangkan luas daerah di bawah kurva normal dan di sebelah kanan garis Z sama dengan Z alfa per 2. Karena Z sama dengan P min P per akar dari P dalam kurung 1 min P per N, maka dapat disimpulkan bahwa P, Z yang berada di antara min Z alfa per 2 dan Z alfa per 2 sama dengan 1 per alfa, yang kemudian dapat diubah atau disederhanakan lagi menjadi P dalam kurung P min Z alfa per 2 dikali akar dari P dalam kurung 1 min P per N lebih kecil dari P yang lebih kecil dari P plus Z alfa per 2 yang dikali dengan akar dari P dalam kurung 1 min P per N yang sama dengan 1 per alfa. Sehingga dari gambar yang terlihat dapat dinyatakan bahwa P dalam kurung Z berada di antara min Z alfa per 2 dan Z alfa per 2 sama dengan 1 per alfa. Kemudian, untuk slide selanjutnya, jika P adalah proporsi keberhasilan dalam suatu sampel berukuran N, maka untuk derajat kepercayaan yang dilambangkan dengan 1 min alfa, sehingga interval taksiran bagi parameter binom P adalah P min Z alfa per 2 dikali akar dari P dalam kurung 1 min P per N lebih kecil dari P yang lebih kecil dari P plus
Z alfa per 2 yang dikali dengan akar dari P dalam kurung 1 min P per N. Atau dapat disederhanakan lagi dengan ditulis P dalam kurung P yang lebih besar dari P min Z alfa per 2 yang dikali dengan akar dari P dalam kurung 1 min P per N dan lebih kecil dari P plus Z alfa per 2 yang dikali dengan akar dari P dalam kurung 1 min P per N yang kemudian disamadanganin dengan 1 min alfa. Oke, lanjut. Penaksiran proporsi contoh soal. Diadakan survei terhadap sebuah populasi masyarakat di Kota Semarang dengan mengambil sampel 100 orang dan diperoleh yang suka berolahraga sejumlah 60 orang. Dengan koefisien kepercayaan 95%, taksirlah interval kesukaan berolahraga masyarakat di Kota Semarang tersebut. Jadi pertama diketahui yaitu koefisien kepercayaannya 95%. Ini bisa kita tulis dalam ini gamanya 95% atau 0,95. Maka setengah gamma itu adalah 0,475 dan Z dari Z setengah gamma adalah 1,96. Lalu proporsi dari sampelnya adalah 60 banding 100 atau 0,6 dan Q itu adalah 1 kurang P yaitu 0,4. Maka interval kepercayaan P adalah di mana P itu di sini adalah proporsi dari populasi. P adalah proporsi sampel dikurang Z setengah gamma dikalikan akar P dikali Q dibagi N kurang dari P kurang dari P ditambah Z setengah gamma dikali akar dari PQ per N. Maka kita masukkan ke rumus ini. Jadi seperti ini 0,6 dikurang 1,96 dikalikan dengan akar 0,6 kali 0,4 dibagi 100 kurang dari P dikurang dari 0,6 ditambah 1,96 dikali akar 0,6 dikali 0,4 per 100. Lalu dihitung hasilnya menjadi seperti ini, 0,504 kurang dari Pi kurang dari 0,696. Maka dijadikan persentase menjadi 50,4%, kurang dari Pi kurang dari 69,6%. Ini artinya Pi terletak di antara 50,4% dan 69,6%. Jadi kita merasa 90% yakin percaya bahwa persentase kesukaan berolahraga masyarakat di Kota Semarang akan ada di dalam interval dengan batasnya itu 50,4% sampai 69,6%. Ya, langsung saja saya lanjutkan ke bagian penaksiran rata populasi. Pada suatu petarikan sampel, kita bisa mengecek nilai rata-rata dari sampel tersebut, bisa disebut X, yang dapat digunakan untuk menaksir nilai rata-rata dari populasi, bisa disebut mu. Ini tanda mu seharusnya. Penaksiran ini bersifat bias dan efisien. Menentukan nilai rata-rata ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui parameter populasi. Dengan mencari rata-rata ini, kita berharap bisa mendapatkan data perwakilan dari keseluruhan sampel. Jadi ada ketentuan untuk mencari mu, yaitu mu X sama dengan mu, dan sigma X sama dengan sigma per akar N. Mu X di sini adalah rata-rata penarikan sampel, dan mu di sini adalah rata-rata populasi. Lalu mu X di sini adalah simpangan baku penarikan sampel, mu di sini simpangan baku populasi, dan N di sini adalah jumlah dari sampel. Nilai rata-rata populasi atau mu dinyatakan dalam sebuah interval, yaitu intervalnya biasa ditulis A lebih kecil dari M, mu lebih kecil dari B, dengan derajat kepercayaan 1 dikurang alfa. Ini seharusnya alfa ya. Untuk sampel N lebih besar sama dengan 30, maka simpangan baku sampel bisa disebut S, dapat digunakan sebagai penaksir dari simpangan baku populasi atau bisa disebut sigma. Jadi untuk mencari rata-rata populasi kita bisa digambarkan dalam sebuah kurva. Di sini ada kurvanya. Jadi di tengah kurva ini ada sebuah bagian ini yang akan menjadi rata-rata populasi kita. Di sini ada ketentuan 1 kurang alfa, yaitu adalah derajat kepercayaannya. Lalu di sini juga ada pembatas Z sama dengan min Z
alfa per 2 dan Z alfa per 2, yaitu adalah pembatas kurva normal Z pada sumbu Z. Alfa per 2 adalah luas daerah di bawah kurva normal yang ada di sini ya. Jadi dari grafik ini, dari gambar ini dapat dinyatakan bahwa P dalam kurung min Z alfa per 2 lebih kecil dari Z alfa per 2 sama dengan 1 per alfa. Rumus untuk menentukan rata-rata sampel dapat ditentukan dengan cara berikut. Pertama-tama yang harus kita ketahui bahwa rumus dasarnya adalah Z sama dengan X min mu per sigma sama dengan X min mu per S per akar N. Maka rumusnya dari P dikali min Z alfa per 2 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari Z alfa per 2 sama dengan 1 min alfa dapat diubah Z-nya, sehingga menjadi P dikali min Z alfa per 2 lebih kecil dari Z-nya diganti menjadi X min mu per S per akar N lebih kecil dari Z alfa per 2 sama dengan 1 min alfa. Lalu di sini terdapat kesalahan penulisan. Yang benar adalah P dikali min Z alfa per 2 dikali S per akar N lebih kecil dari X min mu lebih kecil dari Z alfa per 2 dikali S per akar N sama dengan 1 min alfa. Lalu selanjutnya rumusnya menjadi P dikali min X min Z alfa per 2 dikali S per akar N lebih kecil dari min mu lebih kecil dari min X plus Z alfa per 2 dikali S per akar N sama dengan 1 min alfa. Sehingga rumus akhirnya menjadi P dikali X min Z alfa per 2 dikali S per akar N lebih kecil dari mu, lebih kecil dari X plus Z alfa per 2 dikali S per akar N sama dengan 1 min alfa. Sehingga untuk menentukan rata-rata sampel sebagai penaksiran rata-rata populasi, berlaku rumus sebagai berikut. Yang pertama, apabila simpangan baku adalah S pada sampel acak berukuran N lebih besar sama dengan dari 30, maka rumusnya adalah X min Z alfa per 2 dikali S per akar N lebih kecil dari mu, lebih kecil dari X plus Z alfa per 2 dikali S per akar N. Atau rumusnya dapat ditulis dengan P dikali X min Z alfa per 2 dikali S per akar N lebih kecil dari mu, lebih kecil dari X plus Z alfa per 2 dikali S per akar N sama dengan 1 min alfa. Rumus yang kedua, apabila simpangan baku dari populasi sigma diketahui, maka rumusnya adalah X min Z alfa per 2 dikali sigma per akar N lebih kecil dari mu, lebih kecil dari X plus Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Selanjutnya adalah contoh soal dari rumus 1. Syarat penggunaan rumus ini adalah data yang disajikan harus berdistribusi normal atau memiliki kurva yang simetris. Langkah-langkah penyelesaiannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mencari nilai alfa, yaitu alfa sama dengan 1 dikurangi gamma, dengan gamma adalah derajat kepercayaan, dan selanjutnya nilai alfa tersebut dibagi 2. Yang kedua, mencari nilai T, alfa per 2V. Dengan V adalah N-1, V adalah derajat kebebasan atau degree of freedom, dan N adalah jumlah data. Dan selanjutnya nilai T tersebut dicari di dalam tabel nilai kritis distribusi T. Dan langkah yang terakhir adalah mensubstitusikan seluruh nilai yang diketahui, yaitu ada rata-rata, nilai T, S atau simpangan baku, dan N atau jumlah data. Dan akhirnya diperolehlah interval rata-rata populasinya. Contoh soalnya, yaitu di suatu daerah seorang peneliti ingin mengetahui berapakah nilai rata-rata bayi yang baru lahir. Dan akhirnya diambillah sampling 9 orang bayi, yaitu 9 data, dan diperoleh nilai 3,7 kg sebagai rata-rata dan 0,2 kg sebagai simpangan baku. Dan apabila ingin 95% yakin terhadap jawabannya, maka berapakah interval rata-rata populasinya? Dari contoh soal tadi diketahui bahwa rata-ratanya adalah 3,7 kg, simpangan bakunya 0,2 kg, jumlah datanya adalah 9, dan gamanya atau derajat kepercayaannya adalah 95% atau 0,95 di dalam desimal. Dan yang ditanyakan adalah interval rata-rata populasi.
Maka langkah penyelesaiannya sesuai dengan yang telah dikatakan tadi. Langkah pertama adalah mencari nilai alfa, yaitu 1 dikurangi gamma atau 1 dikurangi 0,95 dan diperoleh nilai 0,05. Selanjutnya, kita cari alfa dibagi 2, yaitu 0,05 dibagi 2 dan diperoleh nilai 0,025. Langkah yang kedua adalah mencari nilai T alfa per 2V. Alfa tadi telah diketahui dan sekarang adalah mencari nilai V, yaitu N-1 atau jumlah data dikurangi 1, yaitu 9 dikurang 1 sama dengan 8. Maka selanjutnya kita mencari nilai T tersebut di dalam tabel nilai kritis distribusi T, yaitu 0,025 atau alfa per 2-nya kita cari di bagian atas dan angka 8 kita cari di bagian samping. Akhirnya diperolehlah nilai 2,306. Selanjutnya, langkah yang terakhir adalah mensubstitusikan seluruh nilai yang telah diketahui. Yang diperoleh intervalnya sekitar 3,55 kg sampai 3,85 kg. Maka dapat disimpulkan bahwa kita dapat 95% yakin bahwa nilai rata-rata bayi yang baru lahir di suatu daerah tersebut berkisar antara 3,55 kg sampai 3,85 kg. Contoh soal kedua untuk penaksiran rata populasi adalah untuk melakukan estimasi terhadap rata-rata banyaknya uang yang dihabiskan per bulan untuk membeli rokok, seseorang melakukan sampling terhadap 16 orang perokok dan dari sampel tersebut diperoleh nilai rata-rata 300.000. Jika simpangan baku populasi banyaknya uang yang dihabiskan per bulan untuk membeli rokok adalah 30.000 dan populasi ini berdistribusi normal, tentukanlah selang kepercayaan 95% bagi rata-rata banyaknya yang dihabiskan per bulan untuk membeli rokok populasi tersebut. Jadi langkah pertama diketahui pada contoh rata-ratanya 300.000, simpangan bakunya 30.000, jumlah sampelnya 16, dan derajat kepercayaannya atau Y ada 95% atau 0,95. Langkah pertama kita mencari alfa sama dengan 1 dikurangi 0,95 sama dengan 0,05 dan alfa bagi 2 sama dengan 0,05 bagi 2 sama dengan 0,025. Langkah kedua, dari tabel luas daerah di bawah kurva normal baku diperoleh bahwa PZ lebih dari 1,96 atau sekitar 0,025 sehingga Z 0,025 sama dengan 1,96 atau bisa dilihat di tabel nilai kritis Z. Langkah ketiga, substitusikan nilai-nilai yang telah didapat di atas ke dalam rumus X bar dikurangi Z alfa per 2 dikali sigma per akar N kurang mu kurang dari X bar tambah Z A per 2 dikali sigma per akar N menjadi 300 dikurang 1,96 dikali 30 per akar 16 lebih kecil dari mu kecil dari 300 tambah 1,96 dikali 30 per akar 16. Dari sini dia peroleh selang kepercayaan 95% sama dengan 285.300 rupiah kurang dari mu kurang dari 314.700 rupiah. Jadi kita 95% yakin bahwa rata-rata banyaknya uang yang dihabiskan per bulan untuk membeli rokok adalah antara 285.300 rupiah dan 314.700 rupiah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.